Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lah ampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah, kumpulin bertiga. Salam. Lu yang megang. Amplopnya doang. Ya dikumpulin dulu. Baik. Perkenalkan saya Melati sebagai moderator di kelompok 4 ini. Di kelompok 4 ini judulnya itu ada uji hipotesis penelitian. Yang anggotakan Fatahillah Anwar, saya Melati, Muhammad Adam, dan Nohma Konita. Next. Pokok pembahasan itu yang pertama itu ada pengertian dan contoh hipotesis penelitian. Yang kedua ada tipe kesalahan dalam uji hipotesis, dan yang ketiga itu ada hipotesis statistik. Next. Oke, yang pertama itu ada pengertian dan contoh hipotesis penelitian yang akan dibawakan oleh Adam. Oke. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani juga, yang berarti hipo atau lemah, kurang atau di bawah. Kemudian tesis yaitu teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti, atau suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Menurut para ahli, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti, artinya dugaan masih bersifat tentatif. Sedangkan menurut Sugiono, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan suatu masalah. Oke, boleh di next. Untuk tujuan, ketentuan, dan langkah-langkah ketika melakukan uji hipotesis penelitian. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menilai kemungkinan suatu dugaan awal dengan menggunakan data sampel yang ada. Data tersebut dapat berasal dari populasi yang lebih besar atau dari proses pengumpulan data yang dilakukan. Namun secara konseptual ada 3 tujuan lainnya mengapa pengujian hipotesis ini dilakukan. Kemudian tujuannya itu ada memutuskan hipotesis bisa diterima atau ditolak. Kemudian mengatur perbedaan parameter terhadap rumusnya itu. Kemudian mengatur error persennya. Kemudian ketentuan dalam melakukan hipotesis haruslah dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif. Kemudian hipotesis haruslah dirumuskan secara padat dan jelas, dan dapat diuji kebenarannya, serta menyatakan pertautan antar variabel atau lebih. Kemudian ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu kita harus menyatakan 2 hipotesis yang nol dan alternatif. Kemudian harus merumuskan rencana analisisnya. Kemudian menganalisis data sampel dan menarik kesimpulan. Oke, boleh next. Nah, untuk bentuk-bentuk hipotesis ini terbagi menjadi 4, yaitu ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif atau perbandingan, kemudian ada hipotesis asosiatif, korelasional atau hubungan.
Kemudian ada hipotesis klausa yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang utama itu ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Nah, ini itu menurut Hanif dan Himawanto pada tahun 2017. Rumusan masalahnya, apakah mahasiswa UGM suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus? Hipotesis HO. Mahasiswa UGM tidak suka menggunakan sepatu merek X pada saat ke kampus. HA-nya, mahasiswa UGM suka menggunakan sepatu merek X ketika pergi ke kampus. Next. Kemudian hipotesis komparatif. Komparatif itu adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Rumusan masalahnya, peneliti ingin meneliti perbedaan produktivitas pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dan yang tidak mendapatkan kendaraan dinas. Hipotesisnya, HO-nya itu tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antar pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA-nya terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Next. Kemudian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar mahasiswa dengan IPK mahasiswa Universitas X. Hipotesisnya, HO. Tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa Universitas X. HA. Terdapat hubungan antara motivasi dengan indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa universitas. Next. Kemudian hipotesis klausa. Hipotesis klausa dapat dikatakan sebagai hipotesis yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalahnya, adakah pengaruh antara KB hormonal terhadap kejadian kanker di leher rahim? Hipotesis penelitian. HO, tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. H1-nya, ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Konita. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih tipe-tipe kesalahan yang ada dalam uji hipotesis. Ya, di sini Baltagi menyebutkan bahwa terdapat dua kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam uji hipotesis. Nah, kedua kesalahan tersebut ini sering disebut dengan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Yang pertama ada kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 ini terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis ini menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Kemudian ada kesalahan tipe 2. Terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Jadi, ringkasnya ini, kalau tipe 1 ini dia menolak itu hipotesis yang seharusnya benar, tapi kita tuh mengambil keputusannya salah. Terus kalau kita menerima hipotesis yang seharusnya salah, tapi malah dibenarkan. Terus di sini ada tipe-tipe kesalahan pengujian hipotesis. Contohnya nih, yang pertama ada pernyataan. H0 sebagai pernyataan benar dan H0 sebagai pernyataan salah. H0 sebagai pernyataan benar, dan di sini ada hasil keputusannya. H0 diterima gitu, pernyataan benar. Kita mengambil keputusan benar, berarti kita benar dong. Terus kalau H0 ditolak, kalau kita menolak pernyataan yang benar, harusnya benar, tapi kita salahin, nah itu masuk ke kesalahan tipe 1. Kemudian H0 sebagai pernyataan salah.
Di sini misalkan kita ngambil diterima nih, harusnya salah tapi malah kita terima gitu. Nah, itu masuk ke kesalahan tipe 2. Nah, di sini H0 ditolak, berarti kita benar menolak keputusan yang seharusnya salah gitu. Nah, jika kesalahan tipe 1 ini terjadi, maka kesalahan tersebut disebut dengan alpha risk. Dan jika kesalahan tipe 2 terjadi, kesalahannya disebut dengan beta risk. Di sini ada contoh soalnya nih biar teman-teman makin paham. Jadi ada Friska, seorang mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang, disinyalir melakukan kecurangan saat ujian mata kuliah statistika dasar. Pak Andi, selaku dosen wali mahasiswa, berasumsi bahwa Friska tidak curang, sampai kecurangan ini tersebut dapat dibuktikan. Nah, Pak Riza nih, dosen statistika, dia akan berusaha membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Friska saat ujian di kelas. Penyelesaiannya dari contoh kasus di atas, dapat kita nyatakan bahwa hipotesis 0 adalah Friska tidak curang dan hipotesis alternatif H1, Friska curang. H0 ini berarti dugaan diterima dan H1, dugaan tidak diterima atau ditolak. Pada kasus ini, kita akan membuktikan kebenaran hipotesis alternatifnya H1. Karena tadi dugaan awalnya Friska kan diduga curang ya, makanya kita pengen nguji nih apakah benar Friska curang. Kemudian terdapat 2 kondisi yang mungkin terjadi terhadap Friska. Yang pertama, Friska terbukti tidak curang. Yang kedua, Friska terbukti curang. Kemudian terdapat 2 keputusan yang bisa diambil oleh Pak Riza selaku dosen statistika. Yang pertama adalah memaafkan Friska dan yang kedua menghukum Friska. Jadi cuma ada 2 keputusan yang bisa diambil. Dan di sini ada tabelnya. Pertama ada tabel asumsi, menerima hipotesis 0 bahwa Friska dimaafkan. Di sini ada hipotesis 0, benar bahwa Friska tidak curang. Berarti Pak Riza benar nih kalau ngambil keputusan Friska dimaafkan itu. Sedangkan kalau Pak Riza, kalau ternyata Friska curang tapi Pak Riza malah memaafkan itu masuknya ke kesalahan tipe 2. Selanjutnya, menolak hipotesis 0, Friska dihukum. Di sini hipotesis 0-nya benar Friska tidak curang gitu. Berarti Pak Riza salah gitu kalau misalkan si Friska ini nggak curang tapi malah dihukum. Terus di sini kalau Friska benar terbukti curang berarti Pak Riza menghukum Friska ini mengambil keputusan yang tepat. Terus di sini kesimpulannya, kalau tadi teman-teman bingung nih saya ngomong apa muter-muter gitu kan, nggak mungkin kurang jelas gitu. Nah di sini ada kesimpulannya nih. Yang pertama terdapat 2 kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Pak Riza. Yang pertama, menghukum Friska yang ternyata tidak curang, itu masuk kesalahan tipe 1. Dan yang kedua, memaafkan Friska yang ternyata curang, itu masuk ke kesalahan tipe 2. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Fatahil Anwar. Oke, terima kasih Konita. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Poin-poin yang akan dibahas di hipotesis statistik ada pengertian hipotesis statistik, jenis hipotesis statistik, dan contoh hipotesis statistik. Yang pertama ada pengertian hipotesis statistik. Menurut Sheldon M. Ross 2017, dia bilang hipotesis statistik itu suatu pernyataan tentang sifat suatu populasi yang sering dinyatakan dalam parameter populasi. Kemudian ada juga John Kitchin 1994. Dia bilang hipotesis statistik itu klaim atau pernyataan formal tentang keadaan alam yang terstruktur dalam kerangka model statistik. Kemudian ada juga yang bilang kalau hipotesis statistik itu adalah suatu pernyataan atau dugaan yang belum terbukti tentang suatu hal, bisa berupa sifat, fakta, atau fenomena, dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur pada penelitian. Kemudian berikutnya ada jenis hipotesis statistik di sebelah kiri. Karena hipotesis itu kan berupa dugaan, nah, yang perlu dibuktikan benar salahnya, maka perlu dilakukan uji. Nah, biasanya itu diuji secara empiris berdasarkan data. Ini maaf ya, bukan fakta. Berdasarkan data sampel acak biasanya. Nah, data sampel acak terkait dugaan parameter atau hipotesis statistik ini disebut juga uji hipotesis. Kemudian ada jenis-jenisnya yaitu hipotesis 0 atau biasa dibilang H0 atau juga biasa dibilang dugaan awal. Dan ada juga hipotesis alternatif atau H1. Biasanya itu lawan dari H0.
Nah, dugaan awal ini itu biasanya informasi-informasi awal yang kita dapat, entah itu dari para ahli ataupun informasi-informasi lainnya, yang nanti hipotesis statistik ini keputusannya itu tergantung dari apakah kita mau menerima dugaan dari isi dugaan dari H0 atau apakah kita mau menerima isi dugaan dari H1. Nah, kemudian di sini ada jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesisnya ada dua. Yang pertama ada uji hipotesis satu arah, ada hipotesis sisi kiri, dan ada uji hipotesis sisi kanan. Kemudian yang kedua ada uji hipotesis dua arah. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, H0-nya itu theta lebih besar sama dengan theta 0. Untuk uji hipotesis sisi kanan, H0-nya itu theta lebih kecil sama dengan theta 0. Untuk uji hipotesis dua arah, H0-nya itu theta sama dengan theta 0. Nah, untuk hipotesis alternatif atau H1 yang uji hipotesis sisi kiri, biasanya untuk simbol dari hipotesis alternatif itu kebalikan dari hipotesis 0. Nah, karena yang di sisi kiri kan simbolnya lebih besar. Nah, berarti tinggal kebalikannya, berarti lebih kecil. Begitu juga dengan uji hipotesis sisi kanan. H1-nya lebih besar karena H0-nya kan lebih kecil. Nah, untuk uji hipotesis dua arah, hipotesis alternatifnya itu theta tidak sama dengan theta 0. Untuk lebih jelasnya, ada contoh kasus. Uji hipotesis mengenai isi susu. Nah, yang mana terus H0-nya? H0-nya kan bisa kita dapat dari informasi awal kita. Informasi awal kita mengenai isi susu tentu kan ketika kita melihat kemasan ada tulisan 250 mili. Nah, berarti itu termasuk dugaan awal kita. Kalau isi susunya itu ada 250 mili, dugaan awalnya. Kemudian kalau kita pengen membuktikan isi susunya kurang dari 250 mili, maka kita menggunakan uji hipotesis sisi kiri. Kalau kita pengen ngebuktiin isi susunya lebih dari 250 mili, berarti kita menggunakan uji hipotesis sisi kanan. Sedangkan kalau kita pengen ngebuktiin kalau isi susunya tidak sama dengan 250 mili, maka kita menggunakan uji hipotesis dua arah. Nah, terus bagaimana cara mengetahui H1 dan H0-nya? Biasanya H0 itu cirinya mengandung sama dengan. Nih, kemudian ada contoh lagi. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta rupiah. Apakah hal itu benar? Kita fokus ke kalimat, ke pernyataan rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan. Nah, karena di sini ngomonginnya rata-rata, ini di sini simbolnya make mu. Rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Karena pernyataan kurang dari 3 juta itu nggak mengandung sama dengan, melainkan kurang dari. Nah, berarti pernyataan ini bukan termasuk dugaan awal atau bukan termasuk H0. Berarti masuknya kalau misalkan bukan H0 berarti ke dugaan alternatif. Ya udah tinggal ditulis saja mu kurang dari 3 juta. Nah, terus kalau misalkan dugaan alternatifnya kita udah tahu, cara ngetahuin dugaan awalnya atau H0-nya gimana? Nah, cara mengetahuinya gampang. Kan kalau misalkan H1-nya kurang dari, berarti H0-nya lawannya dari simbolnya, berarti lebih. Nah, tinggal tulis saja mu lebih besar sama dengan 3 juta. Nah, kalau dilihat di simbol atas, yang bawahnya yang atasnya lebih besar sama dengan dan yang bawahnya kurang dari, itu masuknya ke uji hipotesis satu arah sisi kiri. Nah, kemudian di sini ada contoh lengkapnya sampai mengambil keputusan. Kalau tadi kan cuma sampai menentukan arahnya doang. Nah, jadi di dalam hipotesis statistika untuk menentukan arah itu sangat penting gitu. Contohnya ada soal nomor 2 nih. Suatu contoh acak, 8 batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2 mg dengan simpangan baku 1,4 mg. Apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan perusahaan tersebut bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkannya tidak lebih dari 3,5 mg
gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa sebaran kadar nikotin tersebut adalah normal. Nah, untuk menjawab soal hipotesis statistika yang paling awal itu kita harus mencari H0 dan H1-nya. Nah, untuk mencari H0, H1, kita fokus pada ke pernyataan perusahaan. Pernyataan perusahaan tersebut bahwa kadar nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkan tidak lebih dari 3,5 mg. Tidak lebih dari 3,5 mg. Nah, berarti maksimal 3,5 kan. Kalau misalkan tidak lebih dari 3,5 berarti maksimal 3,5. Nah, maksimal 3,5 mg ini si perusahaan kan bilang berarti maksimalnya 3,5 mg. Nah, berarti ini tuh pernyataannya termasuk ke dugaan awal. Dugaan awal itu kan H0. Nah, tinggal tulis saja H0 mu kurang dari kurang dari sama dengan 3,5 mg. Lawannya dari kurang ya kan lebih. Berarti isi aja H1 atau H alternatifnya mu lebih dari 3,5. Nah, kemudian ada X bar. X bar itu rata-rata sampel. Nah, kan di paling atas tuh suatu contoh acak 8 batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2. Nah, dari seluruh sampel yang diuji rata-ratanya 4,2, berarti X barnya 4,2. Untuk N itu adalah banyaknya sampel. Suatu contoh acak 8 batang rokok. Nah, banyaknya sampel kan ada 8 batang rokok. Kemudian S itu standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi sampel ya. Nah, di situ juga udah ada 1,4 mg. Kemudian untuk standar deviasi populasi itu tidak diketahui dan N kurang dari 30, kan N-nya kan 8. Nah, maka gunakan statistik uji T. Untuk menggunakan statistik uji, sebenarnya ada banyak, ada uji Z, ada uji F, tetapi ada ketentuannya masing-masing. Nah, di sini karena standar deviasi populasinya tidak diketahui dan N-nya itu termasuk sampel kecil yaitu kurang dari 30, maka menggunakan statistik uji T. Nah, di kalimat merah tuh di sebelah kiri ada note. Biasanya simpelnya kalau uji T itu jika sampelnya kecil, kurang dari 30. Sedangkan uji Z jika sampelnya lebih dari 30. Nah, di sini kan sampelnya cuma 8 kan N-nya. Maka dari itu menggunakan statistik uji T. Nah, untuk uji T sendiri rumusnya T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S atau standar deviasi sampel per akar N. Ini untuk rumus lengkap sama simbol-simbol atau makna dari simbolnya ada di makalah. Kemudian untuk T hitung di bawahnya itu tinggal disubstitusikan aja. X barnya kan 4,2, mu 0 3,5, S-nya 1,4 dan N-nya 8. Nanti dapat itu 1,414. Nah, kemudian setelah dapat T hitungnya itu melakukan wilayah tolak yang di sebelah kurva nih kanan. Wilayah tolaknya itu sebelah kanan yang warna biru. Nah, kenapa di sebelah kanan? Ya karena kan kita melakukannya uji hipotesis satu arah kanan, sisi kanan. Kenapa sisi kanan? Ya karena H1-nya itu kan lebih besar dari, terus H0-nya kan lebih kurang. Kalau di tabel tadi kan kalau misalkan lebih dari itu pengujian satu arah sisi kanan, makanya di sini sisinya sebelah kanan gitu. Untuk yang warna biru kan ada tulisan 0,01. 0,01 dapat dari mana? 0,01 itu taraf nyata atau bisa disebut juga taraf signifikan. Atau bisa disebut juga taraf signifikan itu adalah kesalahan tipe 1. Makanya nanti di sini lambangnya alfa. Taraf signifikan ya. Nah, untuk taraf signifikan kan 0,01. Kemudian untuk hasil atau nilai cara menentukan keputusan. Cara menentukan keputusan yaitu biasanya T hitung dibandingkan dengan T kritis. T kritis itu biasanya diambil dari table. Biasa juga disebut T table. Nah, coba ke garis panah biru yang di atas nih, di samping 0,01. Nah, alfanya ini kan 0,01. Yang di garis biru panah. Kemudian sampingnya ada T 0,01 titik koma 7. Nah, itu dapat dari mana? Nah, itu tuh T kritis atau T table. Biasanya rumusnya itu alpha titik koma DF. DF itu degree of freedom atau derajat bebas. DF itu ada rumusnya lagi N-1.
N-1 kan N-nya 8, min 1 7. Tadi kan rumus T itu kan alfa titik koma DF. Nah, berarti tinggal disubstitusikan aja, alfanya kan 0,01, DF-nya itu N-1, 8 min 1, 7. Jadi 0,01 titik koma 7. Nanti dapat hasil 2,998. Untuk T-table biasanya udah ada langsung ini sih, rumus-rumusnya gitu. Jadi tinggal nyari, nggak usah dihitung-hitung lagi, biasanya udah ada. Nah, kalau misalkan T kritisnya udah dapet, T hitungnya udah dapet, maka udah tinggal kita bandingkan aja gitu. Nah, sehingga di sini di kufra nih, T hitungnya kan berada di luar wilayah tolak. Wilayah tolak itu yang warna biru, berada di luar wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 gitu. Seandainya T hitungnya lebih besar dari T table, berarti kan seandainya lebih besar, garis yang warna hijaunya atau T hitungnya kan berada di dalam wilayah tolak ya. Nah, maka keputusan itu akan menjadi tolak H0. Nah, tapi karena yang warna hijau atau T hitungnya berada di luar wilayah tolak, maka keputusannya gagal tolak H0 gitu. Nah, jadi kesimpulannya belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata kadar nikotin yang dihasilkan dari 3,5 mg. Misalnya dikembalikan ke Melati. Ya, saya ambil alih karena Melatinya keluar dari Zoom, ada masalah. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan bagi yang ingin bertanya gitu dipersilakan bagi 3 orang penanya. Nabila Reza. Iya, di sini sudah ada 2 penanya, kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Yunawati. Saya izin bertanya, apakah semua penelitian itu harus memiliki hipotesis? Terus bagaimana kalau misalnya ada penelitian yang enggak memiliki hipotesis? Ya, segitu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Eriza dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi kan yang dijelasin sama siapa? Fatah ya? Itu rumus dari hipotesis itu yang H0 itu ada tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Sementara di H1-nya itu dia hanya, nah ya itu. Nah, nih yang H0 itu kan dia lebih dari sama dengan 3,5, sedangkan tadi katanya kalau misalkan nyari H1-nya itu apa lawannya doang ya, lawannya doang berarti kan seharusnya kurang dari iya itu kan kurang dari sama dengan 3,5, H1-nya lebih dari doang kan, nggak ada lebih dari sama dengan. Nah, sementara kalau misalkan di aljabar itu setahu saya tuh kalau misalkan lebih dari doang itu biasanya bilangan realnya itu lebih dari 0. Nolnya tidak termasuk dalam bilangan tersebut. Sementara kalau misalkan ada sama dengannya, bilangan realnya itu lebih dari 0, tetapi nolnya itu sama dengan apa sih? Nolnya itu ada dalam bilangan tersebut gitu. Semisalnya ininya apa setelah apa nih? Setelah tanda tersebut angka gitu kan. Nah, berarti di H0 ini kan kurang dari sama dengan 3,5, berarti ini bilangannya real. Terus kalau misalkan yang di bawahnya H1-nya itu lebih dari 3,5 ini berarti sama dengan ya berarti 3,5-nya ini tuh nggak real atau gimana gitu. Tapi sementara tadi rumusnya adalah lawan katanya kan, keterbalikannya gitu. Nah, pertanyaannya tuh kenapa yang H0-nya real dan H1-nya itu nggak real itu gimana caranya itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Selanjutnya kami akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan.
Ya, mungkin pada Ustadz Syamsi ada yang mau dijelaskan. Oke, saya nunggu tadi dari jawaban dari teman-teman. Sudah saya tambahkan. Ya. Sudah ketemu jawabannya? Enggak, ayo itu. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya adalah, apakah semua penelitian itu perlu memerlukan hipotesis dan bagaimana jika penelitian itu tidak memiliki hipotesis gitu. Jawabannya, jadi walaupun hipotesis penting sebagai arah atau pedoman kerja dalam penelitian,
Tapi nggak semua penelitian mutlak itu harus memiliki hipotesis. Jadi penggunaan hipotesis ini didasarkan pada masalah atau tujuan penelitiannya gitu. Contohnya ada penelitian deskriptif gitu. Jika peneliti memang enggak atau belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitiannya, maka hipotesis tidak perlu dibuat. Apakah menjawab pertanyaannya, Nabila? Tadi yang bisa penelitian yang bisa digunain ada hipotesis itu tadi penelitian deskriptif ya? Iya, yang nggak perlu, yang bisa nggak menggunakan hipotesis gitu. Oh, yang nggak menggunakan. Iya. Oh, iya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya kepada Fatah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Eriza. Oke, izin jawab pertanyaan Eriza. Tadi lupa pertanyaannya kayak gimana. Tapi jawabannya kayak gini. Kan kalau misalkan dalam matematika kurang dari sama dengan dan kurang dari biasa itu kan ada efeknya kan. Karena ada penambahan angka 0. Tapi apakah di soal tadi nggak diubah gitu. Nah, sejauh yang aneh pelajarin, kalau di hipotesis pas aneh-aneh searching itu kan sebenarnya ada banyak banget jenis-jenisnya tentang hipotesis statistik. Cuma satu tema nih, hipotesis statistik itu pembahasannya banyak banget. Nah, jadi mungkin aneh belum bisa ngasih tahu jawaban yang benar-benar pasti gitu tentang apakah angka 0 itu perlu ditambahkan atau enggak. Tapi sejauh yang aneh pelajarin, H0, H1 itu yang kurang darinya atau lebih darinya itu cuma sekedar simbol buat nunjukin ini ke arah kanan, ke arah kiri, ataupun kedua arah gitu. Itu aja sih. Jadi untuk sejauh yang aneh pelajarin yang H0, H1 itu untuk arahnya itu nggak ngaruh sebenarnya ke nilainya. Jadi 3,5 ya 3,5, 4,0 ya 4,0 gitu. Jadi nggak ada efeknya maupun dia pakai sama dengan ataupun kurang dari. Jadi simbolnya sama dengan yang kurang dari itu sekedar buat penunjuk arah doang. Dia itu harus ke sisi kanan, sisi kiri ataupun dua arah. Itu sih. Oke, berarti kalau misalkan walaupun berlawanan arah tapi agak beda, dia tuh tetap sama nilainya gitu ya? Jadi walaupun mau yang ke kiri mau yang ke kanan ya itu sebenarnya simbolnya cuma buat ngasih tahu arahnya. Ini pakai yang hipotesisnya ini menggunakan arah satu arah kah, dua arah kah, terus arahnya kalau satu arah ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Jadi untuk nilainya mau yang kecil dari 35 ataupun lebih dari 35 itu nggak ngaruh ke nilainya gitu. 3,5 ya tetap 3,5. Itu sejauh yang aneh pelajarin ya. Oke, terima kasih Fatah atas jawabannya. Ada lagi? Ya, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, tuh kalau mau nanya. Ya, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hipotesis ini merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian. Dalam penyusunan hipotesis harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, harus menyatakan kalimat pernyataan, dirumuskan secara padat dan jelas, dapat diuji kebenarannya, dan harus menyatakan pertautan antar variabel atau lebih. Kemudian hipotesis dibagi dalam 4 macam berdasarkan bentuknya, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, dan hipotesis kausal. Terdapat 2 tipe kesalahan dalam uji hipotesis, yaitu kesalahan tipe 1 yang tadi menolak yang seharusnya benar gitu. Terus sama ada kesalahan tipe 2, dia menerima yang salah, harusnya benar tapi disalahkan gitu. Kemudian ada hipotesis statistik. Kalau hipotesis statistik itu dia pengujiannya analisis dengan menggunakan data dari keseluruhan data pada penelitian kuantitatif. Ya, cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Syamsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Itu yang kita pahami sejarahnya. Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Apakah kesimpulan sementara ini atau hipotesis ini ada di setiap penelitian? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kapan hipotesis ini wajib ada? Pada penelitian kuantitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif, hipotesis ini wajib ada. Berapa banyak? Tergantung variabelnya. Kalau variabelnya 2, maka hipotesisnya cukup 1. Kalau variabelnya 3, hipotesisnya bisa 4. Bisa 3, bisa 3. Kalau hipotesisnya ada 3, dan seterusnya lebih banyak lagi. Karena hipotesis itulah yang menunjukkan kita, mengarahkan kita pada hasil penelitian sementara. Gitu ceritanya. Jadi yang disimpulkan oleh Rahmat tadi bahwa hipotesis itu masih lemah, itu dalam penelitian jarang kita jumpai kata-kata begitu. Kenapa begitu? Karena hipotesis itu dimunculkan sesudah peneliti melakukan kajian penelitian dari teori-teori atau konsep-konsep yang sudah dilakukan, dituliskan oleh para ahli. Jadi hipotesis itu ada berdasarkan teori, tidak muncul tiba-tiba. Karena dia hipotesisnya muncul dari teori, maka hipotesis ini harusnya sudah kuat. Harusnya sudah kuat gitu. Kecuali teori yang diambil asal-asalan, maka hipotesisnya bisa jadi lemah. Nah, kalau hipotesis lemah itu karena dasar teorinya nggak banyak, maka kemungkinan kita melakukan kesalahan tipe yang kedua jauh lebih besar. Karena hipotesisnya keliru. Nah, kalau kita melakukan kajian teorinya luas, mendalam, maka kita tidak akan jatuh pada kesalahan tipe kedua. Paling mungkin kita melakukan kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 adalah kesalahan pengujian di lapangan, bukan kesalahan hipotesisnya, bukan. Oke. Kesalahan tipe 1 ini kita sebut dengan apa tadi Aisyah? Apa? Lupa Ustadz, Aisyah. Nah, Cepetan jelasinnya. apa Hamam? Kesalahan tipe 1 kita sebut dengan Alvarez. alfa. Kesalahan tipe 2 disebut dengan beta. Iya, kesalahan tipe 1 alfa, kesalahan tipe 2 beta. Maka pengujian-pengujian yang biasa dilakukan kita adalah menguji alfanya tuh. Jadi alfanya berapa? Nah, yang umum untuk penelitian kita adalah misalnya alfanya 0,05. Alfanya, karena penelitian kita penelitian sosial. Kenapa alfanya 0,05? Karena dalam penelitian sosial kita tidak mudah mengontrol variabel-variabel penelitian. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau kamu melakukan penelitian eksakta di lab, misalnya kemana? Biologi, anak kimia, anak IPA. Di lab itu misalnya, kamu mau melakukan penelitian terhadap sesuatu, kamu bisa mengontrol cahaya yang masuk, itu variabel itu cahaya itu. Mengontrol udara yang masuk, mengontrol suhu kelembapan yang ada, mengontrol air, mengontrol pupuk, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam penelitian lab, di mana kita variabel-variabel itu bisa kita kontrol. Tapi kalau penelitian sosial yang melibatkan orang, kamu agak susah mengontrol variabelnya. Misalnya hasil belajar itu kan banyak pengaruhnya. Tidak cuma metode belajar, tidak cuma kebiasaan belajar, itu ada variabel yang lain. Misalnya gangguan gizi, kecerdasan, suasana belajar di rumah, dukungan orang tua, komunitas, dan lain-lain. Itu variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol. Gitu. Oleh karena itu, tingkat
apa namanya, signifikansinya, tingkat toleransi terhadap kesalahannya agak tinggi, yaitu 0,05. Artinya dalam 100 kali penelitian kita masih bisa menerima 5 kali kesalahan, nggak apa-apa. Itu sederhananya. Jadi kalau masih 5 kali keliruan dalam 100 percobaan, usah gitu sederhananya. Tapi kalau penelitian eksakta yang di lab tadi, itu alfanya harus lebih kecil. Berapa? Karena variabel-variabel yang mempengaruhinya bisa dikontrol. Paham sampai sini, Nur Anissa Stianto? Jawab Pak Ustadz. Ya, yang nggak on cam biarin aja, paham nggak paham. Nah, jadi itu jawaban dari pertanyaan Ayu tadi ya. Apa sih tadi? Ya, Ayu ya, Ayu. Iya, saya. Oke. Ada lagi yang mau yang kamu belum paham dari penjelasan saya? Insya Allah udah paham. Ya. Maka bunyinya hipotesis penelitian itu berlawanan dengan hipotesis nol. Bunyi hipotesis penelitian itu hipotesis penelitian atau istilah lain hipotesis alternatif atau H1, HA, hipotesis penelitian hipotesis alternatif itu sama itu istilahnya. Itu berlawanan dengan hipotesis nol. Hipotesis nol selalu gampangnya begitu. Menyatakan negasi tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak lebih besar. Pokoknya tidak gitu. Tidak ada. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Fathahilah tadi itu kan. Hipotesis nolnya adalah nikotin tidak lebih besar atau sama dengan 3,5. Gitu Fathahilah ya. Iya, Ustaz. Mana orangnya? Iya. Hipotesis nol mengatakan tidak lebih dari atau sama dengan. Jadi maksimal 3,5 gitu. Sederhananya lah. Bahasanya RI seperti dari 3,50 dan lain sebagainya. Berarti kalau 3,51 ya berarti sudah di atas itu kan. Lebih dari. Nah, hipotesis nol mengatakan tidak lebih dari. Makanya tadi saya agak bingung dengan penjelasan dari Fathahilah tadi itu. Karena rata-rata nikotin itu 4,2 miligram. Sementara hipotesis pernyataannya dari si punya toko tadi itu hanya 3,5. Dari situ saja kita memahami bahwa rata-rata hasil penelitian 4,2 lebih dari 3,5. Bukan kurang dari atau sama dengan. Artinya secara kasat mata begitu. Tapi kita akan menguji, kan batang rokok itu kan sampel. Ya, populasinya misalnya 1 gudang. Sampelnya hanya 8. Tapi sampel yang 8 itu harus kita uji apakah berlaku untuk seluruh populasi. Saya ulang lagi. Anda punya rokok setoko. Anda punya rokok setoko. Anda ambil sampel 8 batang saja. Tapi data dari 8 batang yang random ini akan kita uji hipotesis untuk populasi. Karena populasi itu mencakup seluruh anggota, karena hipotesis mencakup seluruh anggota populasi. Paham, Mam? Jadi kita bikin hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah untuk populasi. Tapi kita ngambil data dari sampel. Jadi untuk menguji apakah data dari sampel ini berlaku untuk semua populasi, maka harus menggunakan rumus statistik. Gitu. Saya kasih contoh, masih bahasa Arab ada 400, kita ambil sampel hanya 40. Ya. Hanya sikap terhadap pembelajaran luring misalnya. Dari 40 orang itu, ya kita buat hipotesis itu adalah
mahasiswa bahasa Arab yang 400 orang itu setuju dengan pembelajaran luring misalnya. Hipotesis kita begitu. Kita ambil contoh dari sampel dari 40 orang. Nah, 40 orang itu suara saya tidak stabil ya, Aisyah? Ya, iya Ustaz, kadang mengecil, kadang jelas gitu Ustaz. Pak, saya pakai ini. Udah jelas suara saya? Lebih jelas? Sudah Ustaz, lebih jelas. Oke. Ini penting untuk dipahami oleh semuanya nih. Yang enggak kelihatan wajahnya, nyimak baik-baik. Hipotesis itu mencakup seluruh anggota populasi. Jadi dari awal peneliti akan melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Ya, misalnya kamu mau melakukan penelitian terhadap mahasiswa bahasa Arab, jumlahnya ada 400. Maka 400 itu sudah ada dalam bayangan kita mau meneliti terhadap 400 orang. Tapi kita akan ambil sampel hanya 40. Nah, kita ngambil data dari 40 orang. Tapi kesimpulan awal kita, hipotesis kita mencakup 400 orang. Nah, cuma karena datanya dari 40 orang, harus kita uji secara statistika apakah kesimpulan kita nanti teruji untuk 400 orang itu atau tidak. Maka kita menggunakan rumus statistik. Gitu. Paham ya? Nah, hipotesis penelitian itu selalu mengatakan terdapat, bukan karena hasil dari kajian konsep, terdapat perbedaan, terdapat pengaruh, terdapat apa misalnya hubungan dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada. Sementara hipotesis nol bilangnya tidak ada gitu. Paham, Alia Zahra? Oke. Kita ambil data dari 40 orang itu. Ya. Kemudian kita uji. Nah, ujinya itu bisa dengan uji T, uji Z, uji dan lain-lain. Itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Tapi prinsipnya adalah dari pengujian terhadap 40 orang itu generalisasi berlaku untuk 400 orang gitu. Maka disinilah yang kita butuhkan dalam penelitian, dalam statistika disebut dengan statistika inferensial, yaitu statistika untuk menguji hipotesis karena datanya dari 40, tapi simpulannya untuk 400 orang. Nah, begitu. Rahmat. Mudah-mudahan dipahami. Nah, hipotesis nol tadi yang dicontohkan oleh Fatahila, misalnya nikotin angkanya 3,5 menurut hipotesis awal dari si pemilik. Tapi berdasarkan hasil pengambilan sampel, rata-ratanya 4,2. Itu aja sudah lebih dari 3,5 tuh. Nah, hipotesis penelitian yang bilang tidak lebih dari 3,5, itu begitu diuji, ternyata tidak masuk taraf, berapa tadi itu, Fatahila? Penolakan ya? Iya. Nah, disinilah kemudian ada istilah signifikansi, ya, gitu. Apakah berbeda secara signifikan? Apakah hubungannya signifikan? Apakah pengaruhnya signifikan atau tidak? Bahwa ada pengaruh pasti ada, tapi signifikan atau tidak itu diuji dengan statistika, gitu. Paham ya? Lebih besar malah lebih besar, tapi apakah signifikan atau tidak itu diuji dengan statistika. Maka ada istilah signifikansi tadi itu. Karena diuji dibandingkan dengan satu standar tertentu, yaitu tabel-tabelnya di angka dari tabel. Mudah-mudahan dipahami penjelasan saya. Kalau penelitian kualitatif tidak perlu hipotesis. Mengapa? Karena penelitian kualitatif tidak untuk memverifikasi teori. Kenapa begitu? Karena teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Saya ulangi lagi nih Alia Zahra, perhatikan. Teori dalam penelitian kuantitatif menjadi dasar menyusun hipotesis. Alia Zahra, teori dalam penelitian kuantitatif
digunakan sebagai dasar menyusun hipotesis. Hipotesisnya akan diuji dengan statistik. Paham sampai sini, Iza, Anissa? Teori, hipotesis, diuji dengan statistik. Itu kuantitatif. Yang korelasi, pengaruh, eksperimen, gitu. Expose waktu itu. Tapi kalau penelitian kualitatif, ya kamu misalnya meneliti sastra, meneliti puisi, meneliti novel, teori digunakan untuk menganalisis. Jadi teori dalam penelitian kualitatif sama fungsinya dengan statistika dalam kuantitatif. Saya ulangi lagi nih penjelasan Yahya. Teori dalam penelitian kualitatif fungsinya sama dengan statistik dalam penelitian kuantitatif, yaitu untuk menganalisis data. Saya kasih contoh. Yahya Adli mau melakukan penelitian tentang nilai-nilai religius dalam novel X. Setelah dikatakan teori, maka nilai religius itu A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini untuk menganalisis data nanti dari novelnya ada nggak gitu. Jadi hasil dari kajian teori yang menemukan bahwa nilai religius itu A, B, C, D itu untuk melihat data, bukan untuk membuat hipotesis. Jadi maka fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis data. Paham Andrew, Marcella? Kalau nggak paham saya ulangi lagi. Coba ulangi lagi, Ustaz. Saya ulangi nih. Teori dalam penelitian kuantitatif menjadi dasar menyusun hipotesis. Kamu tulis tuh. Teori, strip, itu tanda panah, hipotesis, kemudian statistik. Nah, itu sama dengan kuantitatif. Ya. Dalam penelitian kualitatif, teori langsung ke teori, langsung ke data tadi itu. Teori langsung untuk data kualitatif. Karena apa? Karena teori sama dengan statistik untuk menguji, untuk menganalisis data. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menganalisis data. Masih paham? Masih bingung, Andrew? Jelas, Ustaz. Jawab. Ya. Jadi kan kalau penelitian kualitatif kan nggak perlu statistik kamu. Misalnya citra perempuan dalam novel Aisyah anak solehah gitu misalnya. Misalnya ada novel begitu judulnya. Jadi citra perempuan itu teorinya apa saja. Kemudian cari di Aisyah anak solehah itu apa saja citra perempuannya itu. Jadi dari teori, dari mana kamu tahu bahwa citra perempuan itu aspeknya 1, 2, 3, 4 dari teori. Nah, kemudian kriteria tadi 1, 2, 3, 4 itu melihat datanya gitu. Gitu kira-kira. Supaya Anda bisa memahami secara lebih utuh itu. Jadi fungsi teori sama dengan statistika dalam penelitian kuantitatif gitu. Paham? Nadia, paham Nadia? Mulhairat? Dah, kabur. Wallahu a'lam. Enggak kelihatan. Ainun? Jangan salat asar dulu ntar, jamaah aja kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas saya jelasin lagi itu ya. Yang penting kamu jangan sampai bingung keluar dari sini, jadi bingung. Apaan, Ustadz? Tadi yang fungsi teori itu bagaimana, Ustadz? Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif itu menjadi dasar untuk menyusun apa Eriza? Untuk menyusun data statistik, Ustaz. Menyusun hipotesis. Fungsi teori dalam penelitian kuantitatif untuk menyusun hipotesis. Jadi hipotesis datang dari mana? Dari teori. Jadi contohnya misalnya kamu kaji tentang motivasi belajar secara teori, kemudian hasil belajar. Kemudian dari kesimpulan teori itu kamu simpulkan bahwa motivasi
berpengaruh terhadap prestasi belajar. Itu dari mana dapatnya? Dari kajian teori. Itu kalau penelitiannya kuantitatif. Hipotesis kemudian diuji secara statistika. Tapi kalau penelitian kualitatif, hipotesis kita tidak pakai karena apa? Karena teori dijadikan dasar untuk menganalisis data nanti, gitu Rizka. Kita aja contohnya, citra perempuan dalam novel Aisyah Anak Solehah. Maka citra perempuan itu aspeknya apa saja dari teori kita gunakan untuk menganalisis data di novel Aisyah Anak Solehah itu. Tidak perlu ada hipotesis yang perlu diuji, tidak perlu ada statistik karena tidak ada hipotesisnya gitu. Paham Aisyah? Anak Solehah. Rizka Putra, Al-Fahim ya. Dari yang kualitatif teori dijadikan apa Ustaz? Teori Alat analisis, alat pisau analisis. bedah, alat analisis atau pisau bedah. Jadi kan kalau misalnya di novel Hamam Usama Anak Jalanan gitu misalnya, nah, anak soleh. Itu kamu misalnya ada apa misalnya motivasi berprestasi apa teorinya itu ada nggak di Hamam Usama Anak Jalanan itu? Nah apa aspek-aspeknya? Itu dari mana? Dari teori gitu. Untuk melihat isi novelnya gitu. Paham? Marcella paham? Paham? Ya, oke. Ada lagi? Mumpung belum ada nih. Paham. Karakteristik populasi kita sebut dengan parameter. Saya ingetin lagi yang dulu. Karakteristik populasi disebut dengan parameter. Karakteristik sampel kita sebut dengan statistik. Kita ngambil data dari sampel, kita gunakan untuk yang populasi untuk parameter itu. Maka disitulah kemudian fungsi namanya statistika parametrik. Kenapa? Karena untuk dijadikan kesimpulan populasi. Saya ulangi lagi Nabila. Karakteristik populasi disebut dengan parameter. Karakteristik sampel disebut dengan statistik. Karena kita mengambil data dari statistik, tapi untuk kesimpulan populasi yang parameter itu, maka statistika kita disebut dengan statistika parametrik, yaitu statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis untuk digeneralisasi ke populasi. Ambil data dari 40, tapi kesimpulannya untuk 400 orang. Nah, gitu. Jadi menjadi itu. Mudah-mudahan dipahami. Ustaz Afan, kalau Ya. yang statistik inferensial tuh tadi kayak gimana, Ustaz? Statistik untuk menguji hipotesis. Ya. Statistika inferensial. Itu kita biasanya menggunakan statistika parametrik. Karena apa parametrik? Tadi itu karena untuk populasi. Dan konsep datanya nanti normal dan homogen. Gitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi statistika inferensial untuk menguji hipotesis secara parametrik karena data yang kita gunakan itu sifatnya biasanya datanya data yang rasio atau yang di bawahnya tadi. Karena ada data itu kan ada 4 tuh yang lalu saya pelajari. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau statistika parametrik itu datanya di data interval dan rasio. Gitu. Biasanya itu. Saya tidak akan mengajarkan kamu yang statistika non-parametrik yang datanya nominal atau ordinal. Ya, begitu Zuniko. Jadi inference itu artinya pengaruh. Apakah berpengaruh apa tidak. Gitu. Ya.
Oke, ada lagi? Amelia? Alwia? Albi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. La'anallahu yahdina ila sawa'i sabil wa yufhimuna bi anfa'u ilmuna. Insyaallah. Amin. Sedikit yang penting berkah bermanfaat insyaallah. Ya. Dulu saya S1 kajiannya balaghah, S2 etnografi, S3 pengembangan model. Tidak pernah menggunakan statistika. Tapi Allah takdirkan ngajar statistika. Memang begitu berkahnya kita. Meskipun kadang ini Allah kasih keberkahan dari tempat yang kita tidak sangka. Dulu saya banyak membantu anak-anak S3 zaman dulu karena masih kuantitatif. Alhamdulillah bisa banyak dapat duit karena anak S2, S3. Zaman dulu. Bisa kebeli rumah. Dengan statistika yang kita ya modal nekat. Karena kalau mahasiswa S1 itu suruh apa juga bisa. Gitu. Saya pikirannya dulu begitu. Masa sih nggak bisa pelajari. Jadi mudah-mudahan ilmu Anda semuanya berkah. Nggak ngerti dari keberkahan yang mana. Gitu. Meskipun cuma ngajar ngaji, kalau berkah insya Allah ilmu hidupnya juga ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan Iza hadir. Iza